Alhamdulillah, yang ke-73 daripada surah yang ada dalam Al-Quran, yakni suratul Muzammil, Makkiyatun wa ayatuha 20. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal Muzammil. Jadi Muzammil ini adalah salah satu daripada sekian banyak yang nama Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dalailul Khairat ada 201 nama Nabi kita, di antaranya adalah Al-Muzammil. Jadi ma makna Al-Muzammil itu? Al-Muzammil adalah orang yang berselimut. Kenapa Nabi kita dinamakan dengan yang demikian? Karena telah datang daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa qala zambiluni. Pada awal pertama Sayyidina Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita ini ada perasaan takut karena baru pertama kali melihat ini orang. Setelah beliau menerima wahyu daripada Jibril, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada itu gunung dan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimutilah aku. Maka diselimutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh isteri beliau yang bernama Sayyidatina Khadijah. Tatkala itu Sayyidina Jibril pun berkata, Ya ayuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Maksudnya adalah tertuju kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulil laila illa qalila, sembahyanglah engkau di malam hari. Jadi malam hari itu kan mulai daripada maghrib sampai ke subuh. Apakah semalaman kita ini disuruh sembahyang? La illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila. Sembahyanglah kamu itu separuh malam, atau 2/3 malam, atau 1/3 malam, digunakan untuk solat munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awjida alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Dan lebih daripada itu, bacalah engkau Al-Quran dengan cara tartil, dengan cara perlahan-lahan, karena dengan bacaan tartil seseorang itu bisa memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sembahyang di tengah malam dan membaca Al-Quran dengan cara tartil? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepada engkau perkataan yang berat. Maksudnya kami akan memberikan kepada engkau ini Al-Quran yang di dalamnya itu penuh dengan hal-hal yang sangat berat untuk diamalkan. Jadi untuk mempermudah sesuatu yang akan kita hadapi, itu jalannya antara lain adalah bangun di tengah malam, solat, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membaca Al-Quran secara tartil. InsyaAllah dengan izin Allah, sesuatu yang bagaimanapun besarnya akan menjadi mudah. Itulah salah satu manfaat orang-orang yang bangun untuk solat di tengah malam semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Quranil Karim, Inna nasi'atal layli hiya ashaddu wad'aw wa aqwa mukila. Sesungguhnya di saat malam itu lebih bersangatan pengaruhnya dan lebih lurus bacaan. Karena kalau siang hari ini kita sibuk bekerja, ada bunyi macam-macam yang mengganggu kita. Tapi kalau tengah malam itu lebih lurus dan lebih berpengaruh kepada diri kita. Jadi di dalam beberapa ayat tadi itu disebutkan bahawa salah satu di antara manfaat daripada solat tengah malam itu adalah mempermudah kita ini untuk menghadapi hal-hal yang berat. Karena perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sejak diturunkan wahyu itu semakin berat cobaan yang beliau hadapi, sehingga untuk mempermudah demikian itu salah satunya adalah dengan cara bangun untuk solat malam semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita rincikan satu persatu dengan harapan orang-orang yang sudah terbiasa dengan qiyamul lail agar lebih bersemangat lagi, agar lebih mantap lagi, dan orang-orang yang belum hendak solat malam mudah-mudahan bisa mengamalkan sampai istiqamah. Amin Allah, amin rabbil alamin. Telah datang ini kabar kepada kami tentang qiyamul lail. Yang pertama adalah qurbatun minallahi ta'ala, dekat diri kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sembahyang qiyamul lail itu adalah orang yang bangun malam untuk melakukan solat, maka dia dekat dengan Allah. Nah, seperti apa senangnya hati orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Semisal kita bayangkan kita ini dekat dengan orang kaya sahaja, hati kita ini nyaman. Apalagi kita dekat dengan orang yang maha kaya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan kita ini dekat dengan penguasa, dekat dengan wali kota, dekat dengan presiden, pasti nyaman hati kita. Nah, ini apatah lagi kita ini dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maka lebih nyaman lagi hati kita. Jadi di waktu kita bangun untuk mengerjakan solat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita akan dekat dengan Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu man yakun rabb minal abdi fi zawfil lail. Paling dekatnya Allah daripada hambanya itu di tengah malam. Jika engkau mampu bahawa engkau termasuk kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah pada tengah malam itu, maka lakukanlah olehmu. Dan lagi taktirus syiat, menembus akan dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dengan kita bangun untuk solat 2 rakaat mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak sedikit dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Manhatul anil ismi, menjaga diri kita daripada dosa. Orang yang istiqamah qiyamul lail, maka dia akan dijauhkan daripada dosa, semacam menjadi perisai pada dirinya, dan akan terpelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada perkara-perkara dosa. Wa qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamul lail. Ujar Nabi kita, lazimi itu qiyamul lail, artinya kerjakan secara terus menerus sampai kita ini mati, karena itu adalah kebiasaan atau majelisnya orang-orang soleh yang terdahulu, dan itu merupakan pendekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penebus daripada segala macam kesalahan dan dosa. Dan lagi mudaratun lidda'anil jasad, qiyamul lail itu juga berfungsi menolak penyakit. Nah, penyakit apa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Yang jelas orang yang rajin qiyamul lail itu akan terhindar daripada penyakit-penyakit yang mengganggu dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarafun mu'min, kemuliaan orang mukmin. Orang-orang mukmin itu punya kemuliaan. Nah, letak kemuliaannya itu adalah pada qiyamul lailnya. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Jibril, nikmar rajul ibnu Umar law kana yusalli fil lail. Wahai Rasulullah, bahawa paling baik orang itu adalah ibnu Umar, andai kata dia ini rajin sembahyang di tengah malam. Kemudian Nabi kita pun menyampaikan berita ini kepada ibnu Umar, maka sejak itu dia tidak pernah meninggalkan lagi qiyamul lail. Madratun lil jin, menolak, mengusir bagi jin. Tidak akan ada jin, tidak akan ada hantu di rumah kita, tidak akan ada orang-orang yang mengganggu di rumah kita itu kalau kita ini senang hati dan rajin untuk bangun salat malam semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alamatu hubbillahi ta'ala lahu, dan itulah tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Alamat bagi orang tersebut dicintai oleh Allah adalah dia rajin untuk bangun salat malam semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan bisa seseorang itu sembahyang dengan istiqamah, sembahyang secara rutin di tengah malam itu, kecuali orang-orang itu adalah orang yang mendapatkan kecintaan daripada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah, ada 3 orang yang Allah cinta kepada mereka dan Allah ridha kepadanya. Salah satunya adalah wallazi lahum ra'atun hasanah, seorang laki-laki yang punya istri yang bagus, yang cantik, yang sangat indah dan baik, akan tetapi di tengah malam dia bangun untuk sembahyang semata-mata karena Allah. Dia tinggalkan syahwatnya dan dia mengingat aku, ujar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang lagi kabar, nailur raja wal amnu mimma yakra, dia akan mencapai apa yang dia inginkan dan dia akan selamat daripada apa-apa yang dia khawatirkan dan apa yang dia takutkan. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhaku ila rajulain, Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada laki-laki yang bangun di tengah-tengah malam yang dingin, bangun daripada selimutnya, bangun daripada tempat tidurnya, dan dia berwudu kemudian salat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya kepada malaikat apa yang mendorong dia bisa demikian itu. Maka ujar malaikat, dia itu hendak mencari keridhaan-Mu ya Allah, dan mereka itu sangat takut akan azab Engkau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, aku akan berikan apa yang mereka cita-citakan dan aku amankan dirinya daripada segala macam apa yang dia takutkan. Nailu sawabil akbar la ya'lamhu illallah, orang yang sembahyang di tengah-tengah malam itu mendapatkan pahala yang sangat besar dan tidak siapa pun juga yang tahu berapa hitungan besarnya itu pahala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahawa salatun fi masjid hadza tu'dalu fi as-salat fi alafi salah, sembahyang di masjidku ini, Masjid Nabawi, tu'dalu bi as-salatin alafi salati, disamakan dengan 1000 bahkan lebih daripada masjid yang lain. Wa salatun fi masjidil haram tu'dalu bi mi'at alfi salah, sembahyang di Masjidil Haram disamakan dengan 100.000 ganda pahala daripada di tempat yang lain. Wa salatu bi ardin riba tu'dalu fi alfi salah, sembahyang di tempat perbatasan antara kafir dan muslim maka mendapatkan pahala orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan itu. Begitu mereka salat di situ, maka pahalanya sembahyang sama dengan 2 juta ganda pahalanya. Wa aktsar min dzalika kullihi, dan yang lebih banyak daripada yang demikian itu seluruhnya tadi adalah rak'atani yusallihimal abdu fi zawfil lail, lebih banyak daripada yang demikian itu adalah sembahyang di tengah-tengah malam 2 rakaat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah duhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksarun nas bisya'idin wahid yaumal qiyamah, manusia itu dihalau di halaman yang satu pada hari kiamat itu, yakni padang mahsyar, maka di situ ada seruan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mana orang-orang yang sembahyang di tengah-tengah malam, bangunlah kalian. Maka bangunlah mereka ini, orang-orang yang solat di tengah malam tadi, mereka orang yang sangat sedikit dan mereka masuk surga tanpa hisab. Sesudah semuanya itu masuk surga, kemudian barulah disuruh manusia-manusia yang lainnya untuk dilakukan perhitungan pada hisabnya. Jadi mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada qiyamul lail yang kita lakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkumul hadis, siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi